Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiratmadinata. Saya bersama Prof. KBA, Dr. Kamaruzaman Ustamam Ahmad, Associate Professor di UIN Araniri, dan Pak Dedi, pengamat terorisme. Prof, Siap. tadi di situ saya temukan tulisan kita menjaga alam, alam menjaga kita. Ya. Apa pengertiannya itu, Prof? Alam itu kan kosmos. Dan di balik alam itu ada yang namanya pemilik kosmos, pencipta kosmos. Jadi hubungan kosmos, pemilik kosmos, dan kita sebagai mikrokosmos itu satu aliran nafas, Pak. Hubungannya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika alam itu kita hormati, maka kekuatan kosmik yang ada pada alam tersebut akan berbalik kepada kita, karena mereka juga adalah makhluk hidup, dan yang memiliki kosmos atau pemilik kosmos itu Sang Khalid memberikan semua tanda-tanda signal atau sign itu dalam ilmu fenomenologi itu juga melalui alam. Jadi ketika orang manusia mampu membaca tanda alam, dan alam akan memberi pesan kepada manusia, dan ini pengetahuan kosmos ini atau pengetahuan kosmik ini sudah ada pada zaman dahulu kala, di mana kosmos atau alam semesta selalu memberikan pengetahuan. Dalam filsafat Islam disebut dengan burhani. Jadi kekuatan atau tanda-tanda dari alam itu kemudian masuk kepada mikrokosmos, dalam bahasa Arab disebut dengan alam as-saghir. Jadi kita manusia sebagai alam as-saghir, kosmos ini adalah sebagai alam al-kabir. Nah, hubungan itu ada pada jiwa manusia. Jadi ketika manusia mampu menangkap sinyal dari alam, maka jiwa dia pun akan terhubung, Pak, pesan-pesan itu, Pak. Dan ini di kalangan para sufi, para filosof, selalu mereka mencoba memaknai, walaupun itu pesan dari misalnya daun, jadi semua ini memiliki pesan, dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas terbuka jiwanya tadi itu yang bisa menangkap dari pesan alam. Nah, inilah kemudian kenapa alam akan menjaga kita. Selama ini kan kita tidak menjaga alam, akhirnya alam juga cuek sama kita. Dan alam itu sebenarnya juga memiliki bahasa sendiri, Pak. Kalau dalam kajian kosmik dia punya bahasa sendiri, punya pesan sendiri, dan terkadang dia juga memberi pesan pada orang-orang tertentu. Jadi orang-orang yang memiliki kapasitas memahami bahasa dia akan tersampaikan kepada makhluk tersebut. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kalau misalnya ini kan namanya harmoni, Pak, teorinya, Pak. Jadi ini kita berada di Pasi Pantang, Pak. Jantang ini disebut dengan harmoni. Jadi rentak alam dengan orang siapapun masuk ke sini pasti tenang jiwanya. Nah, itu kan mahal sekali. Jadi sinyal dari alam ketika dia masuk ini kan, kalau kita lihat secara kosmiknya kan ada bukit, ada laut, kemudian ada daratan. Ini kesatuan, Pak. Jadi udara yang berputar di sini ini adalah pertemuan kekuatan, Pak. Jadi kekuatan dari gunung di sana, Pak, di mana dia ada juga pusat kosmiknya, kemudian dari alam. Nah, di sini itu banyak bukan energi artinya dalam film gaib, tapi kekuatan dua dari laut dan dari gunung itu bersatu di sini, Pak. Jadi siapapun yang tinggal di sini dia akan merasakan harmoni. Itulah kenapa misalnya orang-orang yang sudah sibuk dia pergi ke tempat-tempat seperti ini, Pak, yang kita lakukan hari ini. Nah, yang kami lakukan itulah. Jadi ini yang sangat mahal adalah ketika kita mampu menghirup udara dari laut, kemudian dari gunung. Dari gunung itu memberikan juga energi ke kita, laut juga memberikan, dan ini yang disebut dengan harmoni. Dan kalau orang menjaga semuanya di sini, maka dia akan memberikan pesan kepada kita, Pak. Baik pesan itu secara simbolik, apakah dia secara tersurat dan secara tersirat. Karena dalam kajian kosmik itu bukit ini, Pak, yang kita lihat sekarang ini semuanya memiliki energi spirit sendiri, Pak. Jadi dia memiliki energi sendiri,
dan dia akan menjaga. Makanya kami dalam antropologi itu siapa yang sanggup berkomunikasi dengan kekuatan di bukit dan kekuatan yang di sana, maka alam itu akan memberikan petunjuk kepada dia. Ini yang disebut kalau kami di antropologi kami sebut dengan kemudian alam yang menjaga kita. Dan bahkan kalau kita bisa sampai di level tertentu, kita juga bisa berkomunikasi dengan alam. Luar biasa. Jadi itu rupanya yang kita rasakan sekarang, sehingga kita merasakan satu ketenangan Ya, mahal. suasana di sini yang tiba-tiba saja berbeda sebelum kita masuk dari sini. Ya. Jadi kita akan nikmati ini sepanjang hari. Demikian saja kajian kita yang pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.